Hai, kamu punya pengalaman buruk dengan kunci rumah konvensional? Kunci sering hilang, kunci rusak, kunci tertinggal, dan segudang problem yang lainnya. Kalau itu terjadi kepada kamu, perangkat IoT satu ini patut untuk kamu pertimbangkan. Hai, aku Indra. Buat kamu yang punya rencana untuk membangun sebuah smart home, Smart Lock merupakan salah satu perangkat IoT untuk mewujudkannya. Dengan perangkat ini, mengunci dan membuka pintu rumah menjadi lebih mudah karena bisa dilakukan dengan menggunakan smartphone kamu. Smartphone adalah sebuah benda yang selalu dibawa kemanapun kamu pergi. Jadi kamu bisa mengontrol keamanan rumah kamu dari manapun, kapanpun, dan dimanapun. Yang tentunya ini akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan kamu saat meninggalkan rumah. Saat ini sudah cukup banyak brand-brand yang memproduksi smart lock ini. Tinggal kita memilih brand mana yang sesuai dengan kebutuhan smart home impian kamu. Kalau kamu masih bingung untuk memilih smart lock yang akan digunakan di rumah kamu, kali ini aku mau bantu memberikan poin-poin penting yang memandu kamu untuk memilih smart lock untuk rumah idaman kamu. Yang pertama, dilihat dari cara pemasangannya. Saat memilih smart lock, penting untuk mengetahui metode pemasangannya terlebih dahulu. Sejauh ini, cara pemasangan smart lock ada dua cara, yaitu dengan menggunakan pita perekat, dan ada pula yang membutuhkan pemasangan berskala besar, seperti melubangi pintu. Menggunakan pita perekat akan lebih mudah saat pemasangan dan tentunya tidak merusak dinding atau pintu. Metode ini direkomendasikan jika Anda tinggal di rumah sewa. Akan tetapi, ada dua kemungkinan, perekatnya lemah atau malah justru terlalu kuat. Kemungkinan yang pertama adalah mimpi buruk untuk kamu. Jika perekatnya tiba-tiba lepas, maka otomatis pintu rumah kamu tidak terkunci lagi. Jadi sebenarnya metode pemasangan ini kurang disarankan. Di sisi lain, metode melubangi pintu butuh waktu dan tenaga ekstra saat pemasangannya. Namun, Anda tidak perlu khawatir kalau smart lock bergeser ataupun jatuh. Metode ini cocok bagi Anda yang tinggal di rumah milik sendiri. Aku rasa poin ini udah cukup jelas. Lebih aman yang mana? Yuk kita lanjut. Yang kedua, dilihat dari cara mengunci dan membuka pintu. Yang pertama adalah tipe hands-free. Untuk Anda yang banyak bawaan atau ingin mengunci dan membuka pintu dengan mudah, smart lock tipe hands-free bisa dikunci atau dibuka cukup dengan mendekatkan atau menjauhkan smartphone dari perangkat. Tidak masalah meskipun smartphone berada di dalam kantong atau tas kamu. Kamu tidak perlu mengeluarkan smartphone karena smart lock akan mendeteksi jarak secara otomatis. Kami merekomendasikannya untuk kamu yang sering pulang dengan banyak bawaan. Namun, karena metode ini bergantung pada status koneksi Bluetooth, kendalanya bisa saja terjadi. Mengunci dan membuka pintu mungkin tidak berjalan secara otomatis atau membutuhkan waktu yang sedikit lama. Bila hal itu terjadi, Anda perlu mengakses smartphone atau membukanya dengan kunci fisik. Tipe yang dioperasikan lewat smartphone. Tipe ini bisa mengunci dan membuka pintu lewat smartphone saat berada di depan pintu. Karena tidak memiliki Bluetooth, tipe ini lebih bisa diandalkan saat mengunci dan membuka pintu dibandingkan tipe hands-free. Kamu juga bisa melihat jejak penguncian pintu melalui aplikasi. Tipe ini mungkin sedikit lebih merepotkan ya, karena Anda harus menggunakan smartphone di depan pintu.
Karena itu, kami merekomendasikannya untuk Anda yang butuh kepastian saat akan bepergian. Yang berikutnya adalah tipe multi perangkat. Tipe ini lebih fleksibel untuk Anda, keluarga, atau karyawan. Tipe multi perangkat ini adalah smart lock yang bisa dikunci dan dibuka melalui banyak perangkat. Selain smartphone, kamu juga bisa menggunakan kartu untuk membuka pintu. Tipe ini sangat cocok untuk keluarga atau karyawan karena fleksibel. Misalnya, ayah dan ibu menggunakan smartphone, sedangkan anak-anak menggunakan kartu untuk membuka pintu. Berikutnya, metode pengenalan suara. Sebagai tambahan, ada juga tipe yang bisa mengunci dan membuka pintu lewat pengenalan suara. Tipe ini bisa menjadi alternatif bagi anggota keluarga atau karyawan, tunanetra, atau yang tidak bisa mengoperasikan smartphone. Satu kekurangan dari tipe ini adalah tipe ini dipastikan lebih mahal dari tipe-tipe yang sudah disebutkan di atas. Tips yang ketiga, pilihlah produk smart lock yang memiliki fungsi notifikasi tingkat baterai. Sebuah smart lock bisa tidak berarti saat baterainya habis. Apabila baterai smart lock habis dalam keadaan terkunci, maka pintu tidak bisa terbuka. Kalau kamu lupa mengecek secara rutin, kamu tidak perlu panik karena baterai yang mendadak drop. Anda hanya perlu memilih smart lock yang memiliki fungsi untuk menginformasikan tingkat baterai ke smartphone. Kalau kamu mengecek baterai secara rutin, kamu bisa memperkirakan kapan harus mengganti baterai dengan yang baru, sehingga kejadian pintu tidak bisa dibuka karena baterai habis itu tidak akan terjadi. Tips yang keempat, kunci otomatis dan penelusuran untuk keamanan yang lebih pasti. Contohnya, fungsi kunci otomatis direkomendasikan untuk Anda yang terkadang lupa untuk mengunci pintu. Pintunya akan terkunci secara otomatis dalam periode waktu tertentu. Anda tidak perlu panik ketika sadar bila lupa mengunci pintu saat sudah di luar. Bila Anda memilih fungsi penelusuran jejak mengunci atau membuka, Anda bisa memastikan Anda tidak lupa mengunci pintu. Fungsi penelusuran jejak mengunci atau membuka pintu juga sangat praktis untuk keluarga dengan anak-anak. Anda bisa menghindari lupa mengunci pintu, memeriksa kapan dan siapa yang keluar atau masuk dari rumah Anda. Tips yang kelima, buka kunci otomatis saat darurat. Tipe ini lebih aman saat terjadi kebakaran. Pastikan smart lock Anda memiliki fungsi ini, karena hal ini akan lebih aman saat terjadi kebakaran dan kondisi darurat lainnya. Meskipun tidak ada yang berharap terjadi kebakaran di tempat tinggalnya, tidak ada salahnya untuk berjaga-jaga. Dalam kondisi panik, Anda mungkin kesulitan untuk membuka kuncinya. Bila Anda memilih fungsi untuk membuka kunci secara otomatis dalam keadaan darurat, Anda bisa mengandalkannya saat terjadi bencana. Mekanisme ini akan mendeteksi suhu ruangan dan membuka kunci secara otomatis saat mencapai suhu tertentu. Dengan fungsi ini, Anda bisa keluar dari rumah secepat mungkin tanpa repot untuk mencari kunci atau menggunakan smartphone untuk membuka kunci pintu. Nah, gimana? Sekarang udah punya pilihan buat smart home impian kamu? Tentunya sesuaikan juga ya dengan budget dan kebutuhan kamu. Jangan asal beli, nanti malah nggak sesuai sama yang kamu butuhin dan ujung-ujungnya nggak kepakai. Dan itu akan mubazir. Ingin tahu mengenai tips IoT yang lainnya? Subscribe channel ini, share, komen, dan like. Dan tunggu update video dari kami berikutnya.